Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah duha, kuliah duha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam forum ini, dalam kesempatan ini. Semoga kita dapat istiqomah mengikuti terus kajian-kajian, baik kajian ba'da subuh, kajian duha, ataupun kajian ba'da maghrib yang selalu diselenggarakan oleh Masjid Raya Bintaro Jaya, sehingga kita dapat terus menimba ilmu dari kesempatan-kesempatan tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, duha ini kita akan mendapatkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Dr. Sahrudin Sultani. Beliau akan menyampaikan tema merajut keluarga sakinah. Nah, ini kenapa sakinah tidak dilanjutkan dengan sakinah mawaddah warahmah? Nah, ini mungkin ada kekhususan untuk sakinah sendiri. Ya, nanti kita serahkan kepada beliau menjelaskannya. Baik, karena waktu sudah masuk untuk mulai, mari kita awali kuliah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini, kita masih tetap berada di masjid yang kita cintai ini sejak subuh hingga saat ini untuk mengikuti kajian kuliah duha pada hari ini.
Harapan kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kuliah duha kita pada kesempatan ini merajut keluarga sakinah. Di situ ada subjudulnya problem dan solusi. Tema ini adalah tema kajian yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bahkan kajian seperti ini senantiasa diikuti oleh banyak orang, baik secara individu, pribadi, orang yang belum menikah, orang yang sudah menikah. Kenapa? Karena keluarga sakinah itu sangat didambakan. Dalam setiap keluarga, masyarakat, ataupun bahkan bangsa pun butuh keluarga-keluarga yang sakinah di dalamnya. Kenapa demikian? Karena dari keluarga yang sakinah inilah diharapkan muncul generasi-generasi harapan bangsa dan harapan umat yang suatu saat akan meneruskan perjuangan generasi-generasi tua sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4 tahun terakhir ini saya mencoba untuk senantiasa memberikan semacam konseling bagi jamaah atau juga orang tua murid, karena saya sebagai guru. Ternyata memang setiap orang yang sudah menikah itu berharap mereka ingin hidup bahagia, sakinah, penuh dengan ketenangan jiwa dan raga, yang kemudian ditimbulkan oleh mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tapi ternyata harapan-harapan itu di tengah jalan akhirnya kandas. Baik yang menikah baru beberapa bulan, bahkan orang yang sudah menikah bertahun-tahun pun akhirnya harus memutuskan mereka berpisah karena di dalam keluarga tidak ditemukan adanya sakinah, mawaddah warahmah. Sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bapak Ibu sekalian, dari sekian orang yang datang meminta konseling tentang kehidupan rumah tangga, saya kemudian merangkum persoalan-persoalan yang besar yang dihadapi oleh keluarga. Dan persoalan-persoalan itu ada paling tidak 9 masalah rumah tangga. 9 masalah rumah tangga itu yang pertama adalah masalah ekonomi. Ada orang yang datang menyampaikan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan nafkah kepada keluarga, karena saya merasa kesulitan sekali untuk mencari penghidupan selama ini. Untuk itulah saya datang ke sini bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Ada pula yang kemudian datang kepada saya, waktu itu istrinya sedang melahirkan di bidan, bukan di rumah sakit tapi di rumah melahirkan, bidan yang menangani. Dia datang kemudian menyampaikan, bertanya, Pak, bagaimana
menyelesaikan masalah saya. Saya sudah punya anak 6, ini lahir yang ke-7. Saya rasanya sudah tidak bisa untuk menghidupi anak-anak saya yang 6 itu, sekarang ditambah 7. Apakah saya boleh memberikan anak saya kepada orang lain? Sehingga saya tidak perlu terbebani oleh anak yang ke-7 ini. Sampai masalahnya seperti ini. Bahkan ada orang yang datang kepada saya, bukan meminta bagaimana agar rizkinya banyak. Dia bukan masalah kesulitan ekonomi, tapi justru karena saking kayanya. Saking kayanya. Si ibu ini datang kemudian mengatakan, "Pak, boleh nggak saya berdoa agar saya dijadikan orang miskin?" Katanya. "Boleh nggak saya berdoa agar saya dijadikan orang miskin?" Saya tanya, "Loh, bukan kebalik, Bu. Sekarang ini justru orang berdoa bagaimana agar mendapatkan rezeki, kalau perlu menjadi orang kaya raya, tetapi justru ibu kok datang kepada saya bertanya, boleh nggak saya berdoa agar saya menjadi orang miskin?" Kemudian saya bertanya, kenapa coba meminta kepada Allah menjadi miskin kembali? Dia bercerita bahwa dia diawali menikah itu sebetulnya dari perjuangan yang sangat berat. Dia dari mulai menikah kemudian menyewa garasi untuk dijadikan kamar, lalu menikah, kontrak di rumah peta, dan pada akhirnya dia menjadi seorang jutawan. Tetapi persoalannya adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah menjadi kaya raya, suaminya justru gemar berjudi. Suaminya juga gemar untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sosok suami di dalam kehidupan rumah tangganya itu tidak lagi dirasakan. Meskipun uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi ternyata sosok suami yang didambakan di dalam rumah tangganya itu tidak hadir dalam setiap saat ketika dia membutuhkannya. Bapak Ibu sekalian, masalah ekonomi juga akhirnya akan menjadikan seseorang dalam kehidupan rumah tangganya bermasalah. Karena hidup dalam rumah tangga itu kan bukan bermodal cinta saja gitu ya, tapi juga dia butuh pangan, sandang, dan papan. Lalu yang menjadi persoalan hingga detik ini adalah ketika anak-anaknya harus bersekolah. Mereka merasa kesulitan, sehingga kehidupan rumah tangganya tidak seperti yang diharapkan. Keluarga yang tenang, penuh dengan cinta dan kasih sayang, tetapi selalu diwarnai oleh sebuah pertengkaran karena kebutuhan ekonominya tidak bisa terpenuhi. Ini masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah berkaitan dengan anak. Banyak orang tua yang saya hadapi karena merasa bahwa antara ayah dan ibunya, antara dirinya dengan suaminya atau istrinya tidak sepaham tentang bagaimana cara mendidik anak-anak. Misalnya, ini orang anaknya beberapa orang, sekitar 3 orang. Dari mulai anak yang pertama sampai anak yang ketiga selalu saja berselisih bagaimana cara mendidik anak. Ibunya selalu mengatakan, ya, anak kita mestinya lebih dulu diberikan pendidikan agama. Jangan langsung sekolah umum, tapi harus sekolah agama dulu, masuk ke TPA. Al-Quran dulu yang perlu diberikan kepada mereka. Ketika mereka sudah bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka silakan bisa dipilihkan dengan berbagai macam les-les yang lain. Tetapi ayahnya mengatakan tidak perlu, itu sambil jalan saja, agar semuanya juga bisa dapat dalam waktu yang sama. Maka ayahnya pun ingin agar anak-anaknya dari sejak kecil diberikan les seperti les musik, les vokal,
kemudian les-les yang lain, sehingga anaknya menjadi sangat sibuk dengan les-les yang diwajibkan oleh orang tuanya. Anaknya pun stres, dan pada akhirnya anak pun mogok untuk belajar. Pada akhirnya anak yang seperti ini, karena mogok belajar, dia merasa bosan. Lagi-lagi belajar, lagi-lagi belajar, lagi-lagi belajar. Dan orang tuanya pun akhirnya mengalami kesulitan untuk meminta anak-anaknya ini untuk belajar. Bapak sekalian, begitu pula orang tua yang kemudian anak-anaknya bermasalah, terutama anak-anak yang bermasalah itu di sekolah biasanya. Orang tua akan merasa malu kalau mendapatkan surat cinta dari sekolah, harus bertemu dengan guru bimbingan konseling, atau harus bertemu dengan guru yang menangani masalah anak-anak. Dan ini sering terjadi, banyak di sekolah ditemukan. Saya pernah menangani salah seorang murid. Dia di sekolahnya itu menjadi informal leader, atau kasarannya itu preman di sekolah. Dia yang selalu mengorganisir kawan-kawannya untuk bolos misalnya, atau untuk membangkang kepada aturan-aturan sekolah misalnya. Nah, pada satu ketika dia sudah kelas 12. Pada umumnya dulu ketika ujian nasional itu dijadikan patokan lulus atau tidaknya anak-anak kelas 12 atau kelas 3, mereka akhirnya mencari jawaban di luar. Nah, untuk mencari jawaban di luar itu butuh uang banyak. Bisa 20 juta, bisa 30 juta, bahkan bisa 50 juta. Uang dari mana anak-anak untuk mendapatkan sebesar itu? Akhirnya kakak-kakak kelasnya itu memalak adik-adik kelas. Nah, ketika dia harus meminta kepada salah seorang adik kelasnya, lalu adik kelasnya itu tidak mau memberikan, akhirnya dia memukul adik kelasnya. Dan di dalam aturan sekolah, anak yang seperti ini mesti harus dipanggil orang tuanya, lalu diberikan punishment diskorsing seminggu. Akhirnya orang tuanya pun datang. Ternyata yang datang adalah ibunya, ayahnya tidak datang. Ibunya langsung mengatakan bahwa ini bukan salah anak saya, tapi ini adalah salah orang tuanya, salah saya dan salah suami saya. Akhirnya si ibu ini pun bercerita kenapa anaknya seperti ini, kenapa anaknya di sekolah itu selalu membuat masalah. Dia bercerita bahwa anak ini pada saat usia SD kelas 6, kami sudah bercerai. Kami sudah bercerai dengan suami saya. Kenapa saya memutuskan bercerai dengan suami saya? Karena suaminya itu salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Orang terpandang, orang kaya. Tapi begitu dia mendapatkan jabatan itu, bukan berarti dia semakin sayang sama keluarga, tetapi semakin arogan. Bahkan yang menyedihkan adalah ketika dia berkenalan dengan seorang wanita misalnya, dibawa ke rumah, diperkenalkan kepada istri dan anak-anak. Pada suatu saat dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian muntah di ruang tamu. Dia meminta anak-anaknya pun untuk membersihkan. Bahkan ketika dia pergi, selalu membawa pistol. Dan pada saat dia di jalan, di depan mobilnya itu ada yang menghalangi, dan ketika diklakson 3 kali, ternyata juga tidak pikir, dia pun turun langsung menodongkan pistolnya ke orang yang ada di depannya itu. Dan itu di depan anak-anak, disaksikan oleh anak-anak. Ternyata perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh ayahnya itu memberikan dampak dan pengaruh yang negatif bagi anak-anak, sehingga salah satu anaknya ini menjadi anak yang bermasalah di sekolah dan bahkan bermasalah di keluarga. Nah, ini masalah
keluarga yang berkaitan dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketimpangan usia. Suami menikah usia 40 tahun, istrinya menikah baru usia 20 tahun misalnya, atau usianya 25 tahun. Rentangan waktu yang sangat panjang, panjang antara suami dengan istri, itu juga akan menimbulkan masalah. Kenapa? Suami yang usianya 40 tahun biasanya punya pemikiran yang lebih matang dibanding istri yang usianya 25 tahun. Maka ketika terjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, ini sangat berlainan cara pandangnya, cara berpikir. Suami tentu saja karena usianya sudah matang, dia menghadapi masalah dengan tenang-tenang saja dan logikanya berjalan. Tetapi ketika istrinya ini usianya jauh lebih muda, akhirnya ketika mengatasi persoalan bukan dengan rasio, tetapi justru dengan perasaan. Dan ini pun akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah perbedaan status sosial. Dan ini sering terjadi. Ketika seorang istri penghasilannya itu lebih besar daripada seorang suami, maka ini juga akan menimbulkan masalah. Boleh jadi suami akan merasa minder karena penghasilannya lebih kecil dibanding dengan istrinya. Begitu pula pendidikan. Ada seorang datang kepada saya, dan sebetulnya ini kawan saya sudah lama. Ketika dia mau menikah, tidak ada masalah dalam perbedaan pendidikan. Suaminya ini hanya lulus SMA, kemudian kursus 1 tahun, kursus komputer 1 tahun, ngambil D1. Istrinya itu S2 dari Malaysia lagi gitu kan, S2 dari Malaysia, suaminya dari Indonesia, lulus SMA, kemudian ambil D1 tentang komputer. Awalnya tidak masalah, tetapi begitu sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, mulai muncul istrinya itu kalau lagi marah itu selalu mengatakan, kamu si ayah pendidikannya rendah, jadi bodoh, mengatasi masalah keluarga aja nggak bisa. Nah, karena sering dikatakan seperti itu oleh istrinya, suaminya pun merasa tersinggung. Kenapa kamu mau sama saya dulu gitu kan? Sudah tahu saya ini adalah hanya lulus SMA, kemudian D1, sementara kamu S2. Kenapa mau dengan saya? Dan selalu dipojokkan. Begitu pula ketika perbedaan status sosial ini karena keturunan. Misalnya seorang suami berasal dari keturunan orang priayi misalnya, atau orang kaya, atau anak pejabat. Kemudian istrinya itu berasal dari orang biasa-biasa saja, apalagi dari kampung. Itu pun akan menimbulkan persoalan. Pada awalnya mungkin ketika akan menikah, udah gak ada masalah, saya akan menerima apapun adanya, karena saya menyukai kamu, karena saya mencintai kamu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat perjalanan keluarga itu pasti akan menimbulkan permasalahan. Dan ketika permasalahannya pada status sosial, pasti akan terjadi perbedaan antara suami dan istri. Nah, ini persoalan yang keempat yang dialami oleh keluarga. Kemudian yang kelima adalah istri kerja di luar rumah. Bapak dan Ibu sekalian, saya menghadapi keluarga yang seperti ini hampir sering, apalagi di Jakarta. Anak-anaknya kurang perhatian, suaminya sibuk sendiri, istrinya juga sibuk sendiri. Akhirnya anak-anaknya pun bermasalah di rumah dan juga bermasalah di sekolah. Nah, beberapa orang yang ketemu dengan saya, akhirnya istrinya mengalah. Istrinya mengalah demi masa depan anak-anaknya. Dia keluar dari pekerjaan, resign dari kantornya, demi untuk tetap
mempertahankan keluarga serta masa depan anak-anak. Nah, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Pasti akan ada perbedaan ketika kedua orang tuanya sibuk bekerja dan ketika ada orang yang di dalam keluarga, ayahnya yang mencari nafkah, kemudian ibunya yang mendidik anak-anaknya. Ingat bahwa ibu adalah awwalul mudarrisi fil bait. Ibu itu adalah guru pertama di rumah. Guru pertama di rumah. Istri yang kerja di luar rumah itu pasti akan kehilangan golden age bagi anak-anaknya. Sudah pasti. Saya punya murid banyak yang berprestasi. Ternyata mereka yang berprestasi pada umumnya adalah yang di rumah, istrinya mendidik anak-anaknya, kemudian ayahnya yang mencari nafkah. Itu prestasinya jauh lebih baik dibanding anak-anak yang sama-sama ayah dan ibunya bekerja. Kenapa seperti itu? Karena memang ibunya sangat fokus untuk memperhatikan proses pendidikan bagi anak-anaknya, baik di rumah maupun di sekolah. Dan ini terjadi dan itu sudah terbukti bahwa ketika seorang ibu sebagai harkatnya sebagai seorang ibu di mana punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya itu jauh lebih baik dan anak-anaknya jauh lebih berprestasi dibanding ibunya bekerja, ayahnya juga bekerja. Kemudian yang keenam adalah kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ini kesehatan juga sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi juga tidak sedikit ketika salah satu di antara suami atau istrinya kesehatannya terganggu. Apa yang terjadi ketika salah seorang suami atau istrinya terganggu? Pertama, ketika dia sakitnya parah, berarti ekonominya akan terganggu. Saya punya kenalan itu istrinya sudah terkena kanker payudara, itu stadiumnya itu sudah stadium 3. Artinya sudah sangat berat. Apa yang terjadi setelah istrinya kemudian divonis oleh dokter bahwa istrinya itu ternyata terkena kanker payudara dan stadiumnya sudah sangat tinggi? Otomatis penghasilan, gajinya, dan uangnya yang mestinya harus ditabungkan untuk merencanakan masa depan anak-anaknya harus digunakan untuk mengobati istri. Dan bukan hanya itu saja, masalahnya adalah ketika salah satu di antara suami atau istri ini sakit, maka terutama pada saat suami atau istri ingin pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terlampiaskan, itu pun menjadi sebuah masalah dalam kehidupan rumah tangga. Maka kesehatan adalah sangat penting artinya di dalam menunjang keluarga yang sakit. Yang ketujuh adalah intervensi dari keluarga besarnya. Pada saat suami istri sedang bertengkar atau bermasalah, tiba-tiba keluarga suaminya mengatakan seakan-akan membela anaknya, maka istrinya pun tidak terima, dan begitu pula sebaliknya. Saya punya pengalaman ketika ada salah seorang datang ke saya, kemudian menyampaikan bahwa saya punya masalah besar dalam keluarga saya. Saya sudah tidak boleh menengok anak saya karena keluarga suami saya sudah mengharamkan saya untuk datang ke rumahnya. Maka tidak boleh saya untuk menengok buah hati saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi persoalan yang besar. Bagaimana mungkin seorang ibu yang mesti harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya justru kemudian dilarang oleh keluarga besar suaminya untuk menengok anak-anaknya ketika terjadi persoalan di antara suami dan istri itu. Beberapa bulan setelah itu kemudian dia datang lagi mengatakan, saya sudah bercerai Pak. Saya sudah bercerai dan tuntutan saya hanya satu. Saya tidak menuntut harta, saya tidak menuntut rumah, saya tidak menuntut harta kekayaan.
saya hanya menuntut bagaimana saya bisa sering bertemu dengan anak saya. Sering bertemu dengan anak saya. Ini intervensi keluarga juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka seyogianya ketika terjadi persoalan antara suami dan istri, tidak perlu keluarga besarnya itu ikut nimbrung, ikut campur dalam masalah itu. Seandainya keluarga besarnya mau ikut memecahkan masalah, lakukanlah dengan cara bijaksana agar antara suami atau istri itu tidak merasa tersinggung. Setidak-tidaknya antara dua keluarga besar itu harus bertemu. Tidak hanya satu keluarga besar saja yang berperan untuk mengatasi masalah. Lalu yang kedelapan adalah bosan. Bosan. Kenapa bosan? Karena sudah bertahun-tahun bersama. Lagi-lagi ketemu gitu kan? Dulu waktu belum menikah, rasa kangennya begitu sangat luar biasa. Sehari gak ketemu aja sepertinya 1 tahun gitu. Tapi begitu sudah mulai menikah, sehari bertemu dengan dia, ke masjid dengan dia, tidur dengan dia, makan dengan dia, itu berlaku bertahun-tahun. Bagi orang-orang tertentu, rasa bosan ini bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga. Boleh jadi akan terjadi perselingkuhan. Saya juga didatangi oleh seorang laki-laki datang kepada saya. Dia karena anaknya selalu terlambat, selalu saja terlambat. Dia kemudian bercerita bahwa sudah 1 tahun ini saya berpisah dengan istri saya. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba istri saya itu mengajukan menggugat cerai ke pengadilan agama. Dia bercerita bahwa prosesnya adalah pada saat bulan puasa, menjelang akhir bulan Ramadan, istrinya itu izin kepada kepada suaminya. Dia izin, Mas, saya izin buka puasa bersama ya. Di mana? Ya di satu tempat lah, berserta dengan teman-teman dulu pada saat di SMA. Di SMA. Lalu dia katakan, suami, ya silakan, boleh. Nanti harus jemput atau tidak, Man? Tidak usahlah, saya bawa mobil sendiri. Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah buka, setelah tarawih, setelah larut malam, istrinya nggak pulang. Justru pulangnya ke orang tuanya, bukan pulangnya ke rumah suaminya. Akhirnya suaminya pun menjemput, tapi istrinya nggak mau pulang ke rumah suaminya. Akhirnya setelah cukup lama melakukan komunikasi dengan istrinya karena susah untuk diajak bicara, istrinya mengatakan begini sama suaminya, Mas, saya dulu waktu SMA kenal hanya sama kamu saja. Saya juga jatuh cinta sama kamu saja. Ternyata setelah kita menikah, punya anak, saya justru merasa bosan dengan kamu. Katanya merasa bosan gitu kan? Merasa bosan. Maka izinkan saya untuk meninggalkan rumah. Izinkan saya untuk menggugat cerai ke pengadilan agama. Suaminya seperti disambar petir kan? Dengan pernyataan istrinya semacam itu. Maka ketika dibujuk, ketika dimediasi oleh keluarganya juga sudah tidak bisa. Akhirnya suaminya pun mengabulkan gugatan cerai istrinya. Tapi persoalannya juga masih muncul, Bapak Ibu sekalian. Istrinya nggak mau menikah, gitu kan? Nggak mau menikah dengan siapapun sampai sekarang. Tapi dia tetap masih merasa bosan dengan mantan suaminya itu, dan dia tidak mau kembali. Sementara anaknya karena sudah SMA kan selalu membujuk ibunya kan, udahlah bunda, pulang saja, udahlah bunda, kembali saja dengan ayah biar kita menjadi keluarga yang utuh. Tapi ternyata hingga detik ini pun
dia belum memutuskan untuk kembali kepada suaminya, dan suaminya pun bertahan tidak menikah lagi. Nah ini bosan Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang nomor 9, maaf ini saya tulis nomor 7. Nomor 9 itu kekerasan dalam rumah tangga. Dari akibat masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, juga masalah rentangan usia antara suami dan istri yang terlalu panjang, dan masalah-masalah lain yang tadi saya ungkapkan, itu akan berujung mungkin pada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak mesti harus secara fisik, memukul misalnya, memukul, tetapi juga kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk non fisik, misalnya mengintimidasi. Suami bilang, kalau kamu begini saya cerai kamu, misalnya begitu kan. Kalau kamu begini kamu pulang saja ke rumah orang tua, dan terus seperti itu intimidasi, dan dalam bentuk kekerasan rumah tangga yang bukan secara fisik tetapi secara mental. Dan boleh jadi sebaliknya, istrinya yang selalu mengatakan ceraikan saja saya, lebih baik kita berpisah, dan seterusnya. Dan keadaan semacam ini itu ibarat neraka dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana akan muncul kehidupan yang sakinah, yang menenteramkan hati, kemudian bisa membina rumah tangga, bisa membina anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang diharapkan menjadi penerus kita, mewaris kita suatu saat. Sementara dalam kehidupan rumah tangganya seperti neraka. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan 9 solusi, tapi diawali dengan teks semua untuk mempermudah Bapak dan Ibu. 9 T. T yang pertama adalah takwa. Bapak Ibu sekalian, orang yang mau menikah itu bekal yang sesungguhnya bukan uang, bukan harta, tetapi takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kenapa bekalnya harus takwa, terutama pada para suami? Karena suami adalah lokomotif di dalam keluarga. Suami adalah imam di dalam keluarga. Begitu pula ketika istri harus berbekal takwa, karena suami istrilah yang akan membawa bahtera rumah tangganya itu ke arah mana? Ke arah mana? Apakah bahtera rumah tangga itu akan dibawa menuju ke surga, ataukah bahtera rumah tangga itu akan dibawa ke neraka? Itu bergantung kepada suami dan istri. Maka ketika kita berharap bahwa menikah itu sebagai upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keluarganya itu ke dalam surga, ke dalam keluarga yang sakinah penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka bekal yang paling utama di dalam kehidupan rumah tangga adalah takwa. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzati din taribat sihat. Kata Nabi, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Atau juga ketika seorang wanita atau seorang perempuan ingin menentukan inilah suami saya, itu karena 4 hal. Yang pertama karena harta. Tadi saya sampaikan bahwa ekonomi itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua keturunan, orangnya baik-baik atau tidak. Yang ketiga ganteng atau cantik, ganteng atau tidak, cantik atau tidak. Dan ini relatif. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan yang terakhir adalah agamanya.
Dan apabila wanita atau pria yang dipilih karena agamanya, kata Rasul, taribat siada, kamu pasti akan berbahagia. Pasti kamu akan berbahagia. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, masalah ekonomi, masalah perbedaan usia, masalah anak-anak, atau masalah-masalah yang lain itu bisa teratasi. Kenapa? Karena dengan ketakwaannya itu dia mampu untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ta'aruf, saling mengenal. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ta'aruf, saling mengenal. Seorang suami atau seorang istri itu harus mengenal betul karakter suami atau istri seperti apa. Kalau kita tidak mengenal karakter suami, seorang istri tidak mengenal karakter suami, atau sebaliknya suami tidak mengenal karakter istrinya, maka pasti akan terjadi perselisihan setiap saat. Suaminya itu karakternya kalau pulang ke rumah itu inginnya duduk di sofa dulu, istirahat, baru makan. Ternyata ketika istrinya tidak tahu karakter seperti itu, karena sudah menjadi kebiasaan suaminya itu sejak sebelum menikah, inginnya istri itu kalau suami datang langsung mandi, gitu kan, ganti baju, langsung makan. Ketika istri tidak mengetahui karakter suaminya, kebiasaannya seperti itu, dan ternyata keinginannya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Berantem. Sudah pasti berantem. Misalnya pula, istrinya dulu ketika sebelum menikah bedaknya itu SK2 misalnya, yang harganya 1 juta lebih gitu kan. Nah, suaminya juga harus tahu, oh dulu istri saya pakai bedaknya ini. Ketika suami tidak bisa memahami, maka istri pun akan marah. Istrinya akan marah. Loh, saya kan dari dulu begini bang, gitu kan? Dari dulu begini mas, kenapa harus harga turun gitu kan? Dari SK itu menjadi bedaknya laba-laba misalnya, nggak bisa. Nah, saling memahami, saling mengenal. Begitu pula pada saat misalnya istri dalam menstruasi, suaminya ternyata libidonya naik, dia harus memahami bahwa istrinya sedang menstruasi. Begitu pula seorang istri ketika seorang istri juga seorang suami harus bisa memahami ketika istrinya juga sedang bermasalah. Nah, ini ta'aruf, saling mengenal karakter masing-masing. Maka Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang akan meminang itu harus bertemu. Harus bertemu. Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Harus dilihat. Nah, masa ta'aruf ini hanya dikenal di dalam Islam. Islam tidak mengenal masalah pacaran gitu kan. Ada anak-anak biasanya kalau kenapa kamu pacarannya bisa biar mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dalam Islam itu tidak ada, adanya ta'aruf, dan itu bertemu itu dengan keluarga, tidak sendiri-sendiri, atau tidak jalan kemudian nonton di sana, di sini makan di sana, makan di sini, berdua tidak. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, bisa saja keluarga si wanitanya mengajak si prianya makan di mana. Nah, disitulah akan mulai mengenal bagaimana karakter keluarganya dan karakter istrinya. Begitu pula sebaliknya. Keluarga si pria ini mengundang si anak perempuannya untuk datang ke rumah atau dalam acara apa untuk mengenal bagaimana karakter
calon suami dan calon istri. Kemudian tafahum, saling memahami, mengerti. Dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ketika istri melakukan sesuatu, melakukan tugasnya di rumah tidak seperti yang diinginkan oleh suami, tidak perlu marah-marah. Begitu pula sebaliknya, istri tidak perlu marah-marah terhadap suami. Kenapa? Kekurangan suami atau kekurangan istri di sisi yang lain, di satu sisi, di sisi yang lain sudah pasti ada kelebihan. Kita lebih cenderung banyak orang yang kemudian justru mencari kelemahan, kekurangan suami atau istri, bukan mencoba untuk mencari kelebihannya, sehingga yang terjadi adalah ketidak saling memahami antara suami dan istri. Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat sebelumnya dikatakan, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita senantiasa mengedepankan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, maka harapannya adalah yang muncul kebaikan. Ketika yang kita lontarkan, ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang positif, maka yang muncul adalah aura positif dalam kehidupan rumah tangga. Dan sebaliknya, ketika yang kita tebarkan adalah aura negatif, maka yang muncul di dalam kehidupan rumah tangga pun adalah aura negatif. Kemudian yang keempat adalah tabayyun. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saling mengklarifikasi. Tabayyun itu klarifikasi. Kalau ada masalah, jangan langsung bervonis. Kalau ada masalah, jangan langsung menuduh. Kalau ada masalah, jangan saling cepat marah atau reaktif. Tidak perlu. Kita perlu tabayyun. Tabayyun dengan kaitannya tadi, tafahum, berbuat baik. Caranya dengan baik-baik. Ketika terjadi misalnya kok ada sesuatu yang berbeda, maka suami bertanya kepada istrinya dengan baik-baik, apakah kenapa kok berbeda pun misalnya, kenapa berbeda pun, itu sebagai bentuk tabayyun. Atau ketika suami misalnya selalu saja pulang terlambat, istri tidak perlu suudzon terlebih dahulu, tapi harus melakukan tabayyun. Mas, sebetulnya di kantor ada apa sih? Kok pulangnya malam terus gitu kan? Nah, itu bentuk tabayyun yang akan mengklarifikasi segala bentuk sesuatu yang kita ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa seperti ini tidak seperti biasanya? Itu harus ada tabayyun, mengedepankan klarifikasi daripada harus mengedepankan emosional, reaktif atau suudzon. Kenapa Bapak sekalian? Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaianmu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kalau kita melihat pakaian, itu fungsinya adalah untuk melindungi aura. Melindungi aura. Artinya apa? Di dalam keluarga itu, suami dan istri mesti harus menjaga kehormatan masing-masing. Menjaga kehormatan suaminya atau menjaga kehormatan istri. Ketika terjadi persoalan, istri tidak kemudian curhat ke orang lain, begitu pula suami harus curhat kepada orang lain. Apalagi curhatnya kepada lawan jenis.
Misalnya suami curhat tentang istrinya kepada temannya yang perempuan, itu berbahaya. Dan sebaliknya ketika seorang istri curhatnya kepada kawannya yang laki-laki, itu juga akan berbahaya. Itu artinya tidak melindungi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Itu fungsi pakaian. Fungsi pakaian juga melindungi dari panas, dari dingin dan seterusnya. Itu artinya bahwa suami dan istri mesti harus saling melindungi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dalam berbagai hal, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebelum akhirnya meledak, perlu ada tabayyun, ada klarifikasi. Yang kelima adalah takarrub, saling memuliakan, saling menghormati, saling menghormati. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Saling menghormati, tidak saling curiga, tidak saling suudzon, atau kemudian mencari kesalahan suami, mencari kesalahan istri. Harus saling menghormati. Ada seorang yang datang kepada saya, wah istrinya selalu mencela, istrinya selalu mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati. Saya katakan coba diawali dari Anda menghormati istri. Jangan-jangan istri tidak memuliakan Anda karena Anda tidak memuliakan istri. Nah, ketika memulai mencoba untuk memuliakan istri, menghormati istri, maka istri pun akan memuliakan suami. Begitu pula sebaliknya. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan rumah tangga. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah saling menghasut, janganlah saling mencari kesalahan kelemahan, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi atau berseteru. Kalau ini bisa terhindar bisa dihindari dalam kehidupan rumah tangga, maka insya Allah kehidupan rumah tangga pun akan berjalan dengan baik seperti yang kita. Ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Agar tidak egois. Saya yakin Bapak dan Ibu di rumah ada pembantu. Tapi suatu saat ketika mau lebaran, pembantunya pulang kampung duluan. Maka jangan mentang-mentang seorang suami kan, semuanya dikerjakan oleh istri. Ya bantulah istrinya. Kalau istrinya yang cuci baju, suaminya yang gosok, misalnya gitu kan. Suatu saat mungkin suami harus cuci piring, istrinya yang ngepel di rumah, dan seterusnya. Itu ta'awun. Dan ta'awun ini bukan hanya masalah itu saja, termasuk juga dalam masalah keluarga besar. Misalnya dalam keluarga besar istri itu ada kerabat yang tidak mampu, maka suaminya pun rela ketika harus membantu keluarga istrinya yang tidak mampu. Begitu pula sebaliknya, ketika suami memiliki keluarga yang tidak mampu dan akan menolongnya, maka istri pun mengizinkannya. Ta'awun, saling menolong. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam kehidupan urusan rumah tangga di rumah, suami pun tidak lepas tangan, tetap harus bersama-sama dengan istri agar berjalan seperti yang diinginkan. Ketika semuanya egois, suami bilang itu kan pekerjaan kamu, jadi nggak usah saya ikut campur di situ, itu selesaikan sendiri. Begitu pula ketika suami mengalami kesulitan, istri pun itu kan bukan pekerjaan saya, urusan bukan urusanku. Tapi begitu duitmu, tapi duitku bukan duitmu. Tasamuh, toleransi. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, matalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a syairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam
sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Tasabuh, toleransi. Toleransi kepada suami atau kepada istri. Memberikan toleransi. Sehingga tidak lagi-lagi harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Ingat ketika suami punya pekerjaan di kantor, pasti dia punya keperluan kaitannya dengan pekerjaannya itu. Maka berikanlah toleransi. Begitu pula istri ketika di rumah, pada saat pekerjaan semuanya dilakukan, istri pun punya keinginan yang lain, maka berikanlah toleransi. Ketika tidak ada toleransi dalam kehidupan rumah tangga, maka tinggal menunggu kehancurannya saja. Kenapa? Karena masing-masing mengedepankan egonya sendiri-sendiri. Tabassum, menyenangkan. Menyenangkan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatul, kata Nabi. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Man la yarham wa la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Tabassum. Seorang istri ketika akan memberikan kopi kepada suaminya dengan naruh saja dengan niat kopinya, akan berbeda ketika datang itu dengan senyum. Ya, ini kopinya sangat lezat sekali, tapi dengan senyum itu akan berbeda. Maka tabassum. Tabassum. Begitu suaminya mau pergi ke kantor, kenapa nggak mencium kening istrinya dulu? Langsung pergi begitu saja. Dulu waktu pertama menikah sih mesra gitu kan, tapi ketika sudah muncul bosannya pergi-pergi saja, pergi-pergi saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tabassum ini penting dalam kehidupan berkeluarga. Suami baru pulang, istri senyum, gitu kan? Selamat datang ayah, alhamdulillah sudah sampai di rumah. Wah, rumahnya adem gitu, rumah adem. Tapi begitu suaminya pulang, ayah kok pulang terlambat, kemana saja? Di telepon gak diangkat-angkat. Sepertinya apinya sudah mulai muncul dalam rumah gitu kan. Tapi ketika suami, meskipun suami itu salah atau istri itu salah, ketika kita awali dengan senyum, pasti runtuh itu hatinya. Pasti runtuh hatinya. Maka senyum itu perlu. Kenapa? Karena senyum itu adalah cerminan dari jiwa kita. Cerminan dari jiwa kita. Ketika suami senyum, maka istri itu akan merasa tenang dalam kehidupan. Dalam hatinya itu akan merasa, oh, suami saya begitu senang ketika bertemu dengan saya. Begitu pula ketika istri senyum kepada suami baru datang dari pekerjaan dalam keadaan lelah, pasti akan menambah kebahagiaan bagi suaminya. Kemudian tasyakur, rasa syukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mempermaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Rasa syukur Bapak dan Ibu, mensyukuri nikmat. Kalau suami tidak syukur nikmat, maka timbulnya adalah penyesalan. Kenapa gue pilih dulu ya dulu gitu misalnya gitu kan. Kenapa gue pilih dulu gitu. Begitu pula istrinya, kenapa saya menikah dengan kamu ya? Coba saya menikah dengan yang itu, saya akan mungkin jauh lebih sejahtera. Kami jauh akan lebih saling mencintai. Tasyakur. Begitu suaminya rezekinya segitu, ya syukuri. Ya wong adanya segitu, disyukuri. Semuanya harus dilandasi dengan rasa syukur. Pasti hidup itu akan nikmat. Pasti hidup itu akan nikmat. Dan Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita semua. Rasa tasyukur. Nah, sekalian ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan tentang kehidupan Rasulullah dalam keluarga, karena Rasulullah itu sebagai teladan kita. Seperti dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Yang pertama, Rasulullah selalu memperlakukan istrinya dengan baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linnisaihim, kata Nabi.
Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan sebaliknya, yang baik di antara ibu-ibu adalah ibu-ibu yang baik pada suami. Selalu menyayangi istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, seorang suami mukmin tidak boleh membenci istri mukminah. Sebab apabila dia membenci satu akhlak dari istrinya tersebut, maka dia pasti akan senang dengan akhlak yang lain. Artinya bahwa manusia itu tidak sempurna. Ketika suami punya karakter yang buruk, pasti ada karakter yang baik. Ketika istri punya karakter buruk, pasti ada karakter yang baik. Maka karakter yang baik itulah yang dimunculkan, bukan karakter yang buruk. Rasulullah selalu memanggil dengan panggilan yang indah. Ya Aish, hada Jibril yuqri'uki as-salam. Wahai Aish, malaikat Jibril tadi menyampaikan salam buatmu. Aish itu panggilan Aisyah, gitu ya. Jadi memanggil istri itu dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang indah. Kalau namanya Aminah ya panggil Aminah, bukan dipanggil dengan Tulqiyam misalnya gitu, karena sakit marahnya gitu kan. Sini Tulqiyam, bikin teh mah habis kok rasanya begini, bikin kopi kok rasanya begini. Tapi panggilan dengan panggilan yang indah kepada suami atau kepada istri. Jadi panggilan yang menyenangkan. Rasulullah selalu mesra. Kata Aisyah, kuntu asyrabu wa ana haidin fa anamiluhu an-nabiyya fa yad'u fahu ala mawdi'i fi wa ata'arraqu al-'araqa fa yatanawaluhu wa yad'u fahu fi mawdi'i fi. Suatu ketika aku minum, ketika itu aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasul dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Jadi gelasnya Aisyah itu setelah minum diberikan dari Nabi pun minum dari gelas itu, gitu, dari gelas itu. Itu Rasulullah mencontohkan. Jangan misalnya suami habis minum diberikan kepada istri, istrinya bilang, aku gak mau minum gelas bekasmu, nanti ketularan ampoknya misalnya gitu ya, atau sebaliknya. Tidak. Rasulullah mencontohkan begini, mesra. Dalam kesempatan lain aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya di tempat aku memakannya. Dikasih daging itu sudah digigit oleh Aisyah, maka diberikan ke Rasulullah pun memakan daging itu. Jadi jangan ditampik, ya, jangan ditampik. Kalau istri memberikan habis makan roti misalnya, berikan kepada suami nggak boleh katakan, oh jangan, tidak, saya lagi kenyang, tidak. Istri akan merasa senang kalau diterima kemudian dimakan. Begitu pula sebaliknya. Anna nabiyya qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Sungguh Rasulullah pernah mencium salah seorang istri beliau baru kemudian berangkat memberikan sholat tanpa bermandi. Jadi cium istri kalau mau pergi setiap saat kan boleh kan? Mau pergi ke masjid, istrinya, ya saya nggak pergi ya karena saya sedang berhalangan, cium keningnya, cium bibirnya boleh juga, silahkan saja gitu ya. Orang istri kok gitu kan, untuk menimbulkan rasa kemesraan di antara suami dan istri. Jangan karena sudah mulai sepuh gitu kan, mulai tua akhirnya tidak memperlakukan. Rasulullah memperlakukan istrinya seperti itu. Rasulullah selalu mengajak sholat malam istrinya. Karena Nabi yusolli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada ayyutira ayaqdhari. Rasulullah biasa mengerjakan sholat malam sementara aku tidur melintang di hadapan beliau. Beliau akan membangunkan aku bila hendak mengerjakan sholat witir. Ini Aisyah yang bercerita ya. Jadi suami kalau mau sholat malam jangan lupa bangunkan istrinya. Istrinya juga harus bangun. Boleh nggak siram pakai air? Dikit aja boleh. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shalla
Wa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa yaqadat zawjaha fa shallat wa in aba nadhahat fi wajhi al-ma. Ini Rasulullah yang melakukan, ya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam lalu membangunkan istri untuk salat malam. Bila si istri enggan, ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya bangun. Nanti malam ya bapak-bapak, jangan lupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam lalu membangunkan suaminya untuk salat bersama. Bila si suami enggan, ia memercikkan air ke wajah suaminya. Jangan lupa ibu, ya, percikan air ke mukanya supaya bangun. Gitu. Kalau dipercikan air juga nggak bangun, cium biar dia bangun. Rasulullah juga suka bercanda. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tudahibuna." Ya Rasulullah, sungguh engkau sering mencandai kami. Beliau pun berkata, "Inni la aqulu illa haqqa." Sungguhnya saya tidaklah berkata kecuali yang hak. Jadi bercandanya pun bercanda yang berkualitas. Rasulullah menganjurkan memberi hadiah suami atau istri. Mungkin pada saat momen tertentu, gitu kan? Suami memberikan hadiah, tapi istri jangan meminta hadiahnya yang berat-berat. Pada saat ulang tahun bilang sama suaminya, sudah mengancam duluan kan? Ya, nanti ulang tahun saya yang ke-40 hadiahnya emas sekilo ya. Ya suaminya bingung gitu kan? Nah begitu pula pada saat momen tertentu istri memberikan hadiah kepada suaminya. Misalnya pada saat mau lebaran, istri membelikan baju suaminya yang ya tidak terlalu mahal tapi suaminya menyukainya. Maka tadi di awal harus tahu karakter. Suaminya itu suka warna seperti apa? Suaminya warnanya suka hijau, istrinya membelikan baju warnanya merah, ya nggak suka. Maka mesti harus tahu karakter. Ketika akan memberikan hadiah harus sesuai dengan karakter suami atau istrinya. Rasulullah juga menyayangi anak-anak. Ini dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qubila Rasulullah SAW al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalisan faqala al-Aqra inna li asyaratun minal waladi ma qubiltu minhum ahada wa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah mencium Hasan bin Ali di hadapan Aqra bin Habis at-Tamimi yang sedang duduk. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan aku belum pernah mencium seorang pun. Lalu Rasulullah memandanginya bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Jadi cium anak, ya, mencium anak itu perlu. Bapak dan Ibu, mereka akan senang sekali kalau kita cium. Misalnya ciumnya itu 4 tempat Bapak Ibu kalau mencium anak dan istri. Yang pertama kening, yang kedua pipi, yang ketiga hidung, yang keempat adalah bibir. Pasti senang gitu. Anak-anak senang. Anak-anak itu kalau dicium ayah berkian, apalagi istri kalau dicium gitu, pasti menghendaki suaminya segera balik ke rumah. Kemudian, in kana nabiyyu la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'alan mughair. Rasulullah juga suka bercanda dengan anak-anak. Ini buktinya, sungguh Nabi sering berkumpul dengan kami sehingga mengatakan kepada adik kecil saya, wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi suka ini bermain dengan anak-anak. Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa anabu khamsin sinina min dalbi. Aku masih ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu semprotan yang beliau semprotkan dengan mulutnya dari ember wajahku dalam keadaan aku berusia 5 tahun. Jadi bercanda gitu sama anak, ya. Rasulullah memerintahkan menyayangi anak perempuan. Dulu pada masa jahiliyah, kemudian Al-Quran menyindirnya karena mereka membenci kalau anaknya itu lahir perempuan. Wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah
mukanya dan dia sangat marah. Dia tidak mau punya anak perempuan. Man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'a. Siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga ia dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia. Lantas Allah mendekatkan jari jemarinya. Artinya orang yang memuliakan anak perempuannya dan mendidiknya, menjaganya sampai dia dewasa, sampai dia menikah, dia akan berada di surga bersama Nabi. Hakada seperti ini. Dalam hadis ini juga diceritakan bahwa ada seorang perempuan datang ke rumah Aisyah meminta sesuatu, kemudian Aisyah memberikan satu korma, tapi si ibu itu tidak memberikan kepada untuk dirinya sendiri, tapi dibagi menjadi dua, separuh untuk dirinya dan separuh untuk anaknya. Lalu masuklah Rasulullah ke tempat Aisyah itu, lalu Rasulullah menceritakan dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi cobaan sesuatu karena anak-anak perempuan seperti itu, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa api neraka. Maka muliakanlah anak-anak perempuan. Rasulullah memerintahkan agar mengajari anak tentang sholat, muru auladakum bis sholat. Jadi anak-anak yang sudah mulai usia 3 tahun, 4 tahun, ajaklah sholat bersama di rumah atau di masjid. Kalau seandainya kita mengajak anak-anak sholat di masjid, maka jagalah anak-anak agar tidak mengganggu jamaah yang lain sedang sholat. Rasulullah mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Mewarisi anak-anak dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya mewarisi dengan harta benda. Anak-anak yang hanya diwarisi dengan harta benda tanpa diberikan ilmu pengetahuan maka akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi ketika anak-anak kita warisi dengan ilmu pengetahuan tanpa dengan harta, pasti dia akan eksis dalam kehidupan. Begitu pula Rasulullah memerintahkan agar anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama. Jangan lupa ini, jangan lupa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Bapak Ibu sekalian, ini sangat esensial dalam kehidupan kita bagi anak-anak kita. Ajari mereka dengan pengetahuan agama. Karena suatu saat kelak yang kita harapkan itu mereka datang ke rumah bukan dengan membawa uang sekepok, tidak. Bukan dengan membawa harta benda, tidak. Tetapi ketika mereka datang ke rumah kita, mereka dengan akhlak yang terpuji, datang mencium tangan, memeluk kita. Bahkan pada saat kita sudah tiada pun, mereka mendoakan kita. Banyak orang tua yang menyesal tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, sehingga ketika mereka sudah tua, anak-anaknya belum bisa membaca Al-Quran. Saya punya seorang kenalan yang begitu sangat kaya raya. Begitu istrinya di detik terakhir mau meninggal dunia, dia meminta kepada suaminya, suamiku, ayah, aku rasanya sudah tidak akan lama lagi, tolong bacakan aku surat Yasin. Suaminya kemudian bilang, maaf Bun, aku gak bisa. Lalu dia pun akhirnya karena sudah ajalnya, merasa ajal sudah dekat, dia meminta anak-anaknya yang disekolahkan di Australia, di Jerman, kemudian di Amerika, suruh pulang. Lalu satu-satu pulang. Anak yang pertama pun diminta, anakku, Bunda rasanya sudah tidak akan lama lagi meninggalkan kalian. Bunda minta agar kalian engkau membacakan Al-Quran kepada aku. Anak pertama bilang, maaf Bunda, aku gak bisa. Anak kedua yang bisa, anak kedua pun menjawabnya sama. Anak ketiga yang perempuan berharap lagi si ibu ini. Anak perempuan biasanya lebih rajin gitu. Tapi ternyata anak perempuan yang nomor 3 itu pun mengatakan, Bunda mohon maaf, aku gak bisa. Sampai akhirnya ajalnya datang, dia hanya berlinang air mata. Keinginan yang terakhirnya tidak bisa dipenuhi oleh anak-anak yang dicintainya, yang dulu dilahirkan. Dirinya mempertaruhkan antara hidup dan mati. Begitu pula suaminya, yang dia pertaruhkan cintanya kepadanya, ternyata juga tidak bisa memenuhi keinginan yang terakhirnya sebelum dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan tentang bagaimana menjadikan keluarga kita sakinah, termasuk ketika kita bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Masih ada waktu, silahkan mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Ustadz. Kemarin kita dapat kajian ya. Rasulullah itu waktu meminang Khadijah itu bukan dengan seperangkat alat sholat, ya. Meminangnya dengan unta dan unta yang terbaik. Dan beliau bukanlah seorang yang dipekerjakan oleh Khadijah, tapi beliau adalah distributor. Jadi beliau pengusaha pada saat itu, orang kaya saat itu. Yang kedua, yang kita juga baru dapat kemarin, itu Rasulullah bukanlah ummi. Dalam arti ummi itu buta huruf, tetapi ummi itu artinya ibu. Jadi menggunakan bahasa ibu yang baik. Dan Rasulullah cerdas, tidak buta huruf, pandai. Beliau bisa menulis surat kepada raja Persia dan raja Romawi. Beliau juga bisa membuat perjanjian dengan perjanjian di Madinah. Nah, ini sebetulnya petunjuk-petunjuk bahwa keluarga itu juga tadi dicontohkan sekali lagi, Ustaz, bagaimana mesranya Rasulullah, bagaimana sayangnya terhadap anak-anak, bagaimana perhatiannya terhadap keluarga. Pak Erwin, silakan mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, rasanya hampir semua keluarga pada saat dia mulai melakukan ijab kabul menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan tidak ada keraguan. Pasti hampir semua doa yang disampaikan oleh siapa saja pada saat menerima pengantin baru selalu doa itu disampaikan. Dan kami juga sangat setuju sekali, tidak ada pun satu penjamaah yang tidak setuju dengan 9 kiat. Itulah kiat-kiat yang Rasulullah ajarkan supaya kita dapat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam Ar-Rum 21 tadi Ustaz menyampaikan bahwa memang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya istri-istrimu dari jenismu sendiri yang sama. Apple dengan apple, tembaga dengan tembaga, emas dengan emas. Kalau memang ini pemahaman saya, dan Allah akan memberikan rasa kasih sayang, ketentraman dengan jodohnya itu, dan akan diciptakan rasa kasih sayang. Allah jamin. Pertanyaan saya, ternyata dalam pelaksanaannya itu tidak mudah. Ada keluarga yang sudah hampir 40 tahun bercerai juga. Karena ya setan memang salah satu misinya membuat pasangan itu bercerai. Dalam Al-Quran itu disampaikan, iblis akan berusaha untuk membuat pasangan bercerai suami istri. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Lut, di mana istri Nabi Lut sudah termasuk orang yang tidak berapa petunjuk. Pertanyaan saya, mengapa Allah menjodohkan Nabi Nuh dengan istrinya dan Nabi Lut dengan jodoh pilihannya waktu itu? Ternyata istri Nabi tersebut tidak termasuk orang-orang yang dapat rahmat dari Allah. Apa kira pesan message yang Allah sampaikan ke Rasulullah di abad ke-14 menceritakan sejarah Nabi Nuh dulu pada Rasulullah. Dan sekarang di dunia terjadi banyak. Memang istri tidak patuh pada suami juga ada juga yang tidak patuh pada istrinya rajin. Demikian mungkin bisa ditanggapi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ketika seseorang sudah menikah dengan usia pernikahan yang cukup lama, tetapi kemudian terjadi perceraian, itu karena tidak mengamalkan 9T tadi, ya, tidak mengamalkan 9T tadi. Tapi justru yang dikedepankan adalah egoisme masing-masing. Ketika yang dikedepankan egoisme masing-masing,
maka sudah pasti bahtera rumah tangga itu akan hancur. Meskipun itu sudah punya pengalaman 40 tahun. 40 tahun. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Rasulullah mendapatkan informasi tentang keluarga Nabi Lut, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa suami itu mesti harus memiliki kesabaran. Toh pada saat itu yang benar-benar membakar bukan Nabi Nuh atau Nabi Lutnya, tapi istrinya kan? Tapi istrinya. Sementara Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tetap mempertahankan bagaimana agar keluarga itu utuh. Agar keluarga itu utuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya, bahkan ada seorang ibu-ibu kemudian mengatakan ke saya, lalu sampai kapan saya harus bersabar menghadapi suami saya gitu kan? Atau suami bilang, sampai kapan saya harus bersabar dengan istri saya? Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu harus sampai mati. Kenapa? Kalau kita sudah mengatakan saya sudah tidak sabar lagi, itu artinya selesai. Selesai. Kita sudah tidak punya harapan lagi untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Nah, maka kesabaran dalam kehidupan rumah tangga itu diperlukan. Kenapa harus ada 9T? Kuncinya apa? Kuncinya adalah kesabaran. Orang yang sabar itu adalah orang yang tidak egois. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki jiwa besar. Kata Rasulullah di dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh. Salah satu di antara tanda orang yang bertakwa, tadi kan bekalnya 1T adalah takwa, adalah wal kadhibina al-ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Lalu Rasulullah mengatakan, la takhtub walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Balasan orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia bisa marah, balasannya itu surga. Apalagi suami gitu kan, otoritasnya itu lebih besar daripada istri dalam keluarga. Sebetulnya dia bisa marah, lebih marah daripada istri. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu bisa saja melakukan apa saja terhadap istrinya, tetapi wal kadhibina, dia tetap bersabar. Dia tidak ingin mengungkapkan kemarahannya, dia tidak ingin mengungkapkan emosinya, dia tidak akan meledak-ledak, tapi cukup Allahumma di zaujati fa innaha la ta'lam. Ya Allah, tunjukilah istriku, tunjukilah suamiku ke jalanmu, karena dia belum paham. Karena dia belum paham. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah itu sukses dalam berdakwah. Kuncinya diantaranya yang paling besar adalah kesabaran. Maka keluarga sakinah itu bukan keluarga yang adem ayem, tidak ada apa-apa, tidak. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan perjuangan. Tidak mungkin dalam keluarga itu tidak ada masalah, tidak mungkin. Masalah itu pasti tetap ada. Kenapa? Karena masing-masing juga berlatar belakang berbeda, punya kultur yang berbeda, pendidikan, keluarga, kemudian harus bersatu dengan kita. Maka kesabaran adalah sesuatu yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga. Lalu menghindari egoisme pribadi itu juga mesti harus dialihkan. Bagaimana agar sesuatu yang menjadi tujuan keluarga itu jauh di atas kepentingan masing-masing suami atau istri. Itu Pak jawabannya. Silakan. Pertanyaan saya tadi, kira-kira apa yang menyebabkan kok Allah mengangkat Rasul Nabi Nuh yang orang terpilih, yang keimanannya tidak diragukan, tapi kok diberikan jodoh yang tidak comply dengan Ar-Rum 21? Bapak Ibu sekalian, setiap nabi itu harus menjadi teladan bagi kaumnya, gitu kan? Menjadi teladan bagi kaumnya.
Maka seorang nabi tidak mesti harus istrinya juga solehah, gitu kan? Tidak mesti. Rasulullah kan pernah marah dengan istri-istrinya itu kan, sampai kemudian ditinggal selama 3 bulan. Ketika para istrinya itu meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami tidak seperti istri para sahabat? Kanan kiri tangannya itu penuh dengan gelang emas. Rasulullah marah kan? Rasulullah marah, lalu meninggalkan istrinya. Bersumpah Rasulullah, saya tidak akan mendatangimu. Akhirnya Rasulullah itu selama 3 bulan. Kemudian Rasulullah diberikan solusi oleh Allah, suruh pilih istrinya itu. Apakah mau memilih harta benda atau memilih Nabi? Kalau memilih harta benda, berikan semuanya kepada istri-istrimu, lalu ceraikan mereka. Tapi tidak ada bagian nanti di akhirat. Kalau seandainya dia memilihmu, maka dia pun harus ridho kepadamu. Akhirnya istrinya pun meminta maaf kepada Nabi dan meminta agar Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus seorang Nabi itu istrinya soleha, berjuang bersama-sama, tidak. Sekarang para ustadz juga belum tentu istrinya soleha, ya. Itu bagian dari perjuangan. Bagaimana seorang ustadz akan memberikan teladan kepada jamaahnya kalau dia belum bersabar kepada istrinya. Begitu pula Nabi. Gitu ya, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Bentar, ini Bapak terus nih. Ibu ada yang mau nanya? Ibu dulu ya Pak ya. Ibu bisa agak ke depan. Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana panggilan antara suami istri menurut agama Islam, atau panggilan Rasulullah terhadap istrinya atau istrinya terhadap Rasulullah? Karena kebiasaan di keluarga Muslim itu kalau manggil suaminya adalah ayah dan suaminya manggil bunda, sehingga panggilan itu seperti panggilan anak-anaknya kepada orang tuanya. Apa diperbolehkan, apa tidak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, seorang suami boleh memanggil nama istrinya, gitu ya. Rasulullah kan begitu. Ya Aisyah, ya Umairah, ya Aish, boleh memanggil nama istrinya. Lalu Aisyah itu tidak pernah memanggil Rasulullah dengan namanya. Muhammad tidak pernah. Tapi selalu memanggil dengan posisinya dia sebagai utusan Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di dalam Islam tidak diatur apakah harus memanggilnya ayah, abi, umi, atau bunda, tidak. Tetapi garis besarnya adalah ketika memanggil suami atau memanggil istri adalah dengan panggilan yang menyenangkan. Panggilan yang menyenangkan. Umpamanya istri memanggil suaminya ayah, ayah, silakan. Atau abi, abi, silakan, tidak masalah. Jangan suaminya namanya Udin, Udin, gitu kan? Itu tidak memuliakan namanya, gitu kan? Atau kamu tidak, gitu. Ya. Ayah, kamu gimana sudah? Ayahnya bagus, tapi kamunya itu yang nggak bagus, gitu kan? Nah, begitu pula seorang suami kepada istri, gitu, boleh memanggil umi, ikut kepada anaknya, gitu, ikut kepada anaknya umi, tidak masalah. Yang penting di dalam Islam aturannya adalah memanggil dengan panggilan yang baik, gitu, memanggil dengan panggilan yang baik, yang menyenangkan, yang tidak menyinggung perasaan suami dan juga tidak menyinggung perasaan istri. Gitu ya Bu? Silakan Pak. Baik, Pak Zuhair. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan Rasulullah itu menyayangi anak, kemudian ada 2 orang anak perempuan kan itu Ustadz, yang telah di akhirat akan bersama beliau. Ya. Itu ceritanya gimana? Tolong ulangi Ustadz. Ya. Kisahnya begini,
Jadi Rasulullah itu suatu saat sedang duduk-duduk, lalu cucunya datang. Biasa dia lo cium, gitu kan? Nah, diketahui oleh salah seorang sahabat, Al-Aqqa At-Tamimi. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku ini punya anak 10, tapi aku belum pernah mencium mereka, gitu kan? Tidak pernah mencium mereka, gitu. Lalu kondisi saat itu adalah kondisi di mana orang-orang Arab tidak menyukai kalau anak yang lahir itu adalah perempuan, anak perempuan. Maka Rasulullah ingin memuliakan bagaimana, ingin mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua bagaimana memuliakan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Di dalam kajian Bulughul Maram pernah saya sampaikan bahwa mendidik anak perempuan itu jauh lebih berat daripada anak laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan tadi, barang siapa yang bisa mendidik anak perempuan, gitu kan, anak perempuannya sampai dewasa dilindungi dan dia menjadi anak yang baik, kata Rasulullah, maka dia akan masuk surga bersamaku seperti ini. Gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, terutama yang perempuan, itu jangan sampai mengatakan, adalah kamu perempuan ini sekolahnya sampai SMA, tidak boleh begitu. Tetap dia dimuliakan. Kalau dia punya potensi untuk bisa kuliah S1, silakan S1. Kalau mau punya potensi S2, silakan S2. Jadi tetap dia dimuliakan. Dimuliakan sampai kemudian dia terjaga dan kemudian menikah dengan baik. Maka bagi orang yang melaksanakan seperti itu, kata Nabi, akan berada di surga bersama dia seperti ini. Gitu ya, Pak. Makasih, Ustaz. Ini yang nanya yang senior-senior semua, Ustaz. Yang muda-muda tidak ada masalah nampaknya. Oh, ini yang Bapak muda. Masih punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang 9T yang ke-9 itu tasyakur. Artinya kita diminta untuk tetap selalu bersyukur. Bersyukur itu ada lisan, ada perbuatan. Kalau perbuatan tentunya yang berkaitan dengan ibadah, meningkatkan dengan sholat wajib, sholat malam, atau sholat sunnah yang lain, apapun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah yang lain. Kalau untuk lisan, kalau kita mendapatkan sesuatu pindahin ke video aja. Katakanlah rezeki, tentu kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau perbuatan, tentu kita terasa bahwa kita sudah kategori yang bersyukurnya sudah cukup. Tapi kalau hanya cuma lisan, apakah ini juga kategori yang sudah dikatakan sudah cukup bersyukur atau masih kurang bersyukurnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, syukur itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah merasa syukur di dalam hati. Misalnya dalam keluarga, alhamdulillah saya mendapat istri seperti kamu. Dalam hati kita merasa yakin inilah yang terbaik menurut Allah. Kemudian alhamdulillah dalam ucapan. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Tidak berbuat semena-mena kepada istri misalnya, ya, tidak melakukan KDRT. Atau pada saat Allah memberikan rezeki kepada kita, di samping hati kita mengatakan, ya Allah, nikmatmu begitu amat sangat banyak, Engkau berikan rezeki kepada aku. Mengakui akan itu, maka alhamdulillah. Lalu kita mentasarufkan, kita menggunakan hartanya itu ke jalan yang benar, gitu ya. Maka 3 hal ini tidak bisa dipisah-pisah karena ini bagian integral, ya, bagian integral yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Syukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah saja. Syukur itu bukan hanya sekedar merasa dalam hatinya puas. Syukur itu bukan hanya sekedar kemudian kita membalasnya dengan ibadah-ibadah yang baik, tidak, tetapi ketiga-tiganya harus dilakukan.
Ini bagian integral, gitu ya, bagian integral. Bersyukur alhamdulillah sudah bisa berkeluarga, bersyukur alhamdulillah sudah punya anak. Maka anak-anaknya inilah yang merupakan amanah dari Allah akan kita apakan, yaitu dalam bentuk syukur perbuatan. Maka syukur dalam 3 tingkatan ini tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama dilakukan. Begitu ya Pak? Ya, Assalamualaikum. Saya menanyakan mengenai T7 toleransi. Kalau saya lihat di sini kan Ustaz juga menjelaskan ada yang tafahum, saling memahami, dan takalum untuk saling menghormati. Apakah toleransi sebenarnya bisa masuk di kategori itu, atau memang ada perbedaan lagi dengan yang tadi 2 itu? Sudah? Ya, baik. Ya, sebetulnya 9 ini juga saling berkaitan ya. Tidak bisa berdiri sendiri, boleh jadi suatu saat ketika ada ta'aruf, di dalamnya ada tafahum, di dalamnya ada tasabum. Begitu pula pada saat di tasabum ada namanya ta'aruf, ada juga ada tafahum. Jadi tidak merupakan bagian sendiri-sendiri, masing-masing punya keterkaitan. Ketika kita berbicara ta'aruf, pasti di situ akan ada tasabum. Ketika kita bicara tasabum, berarti di situ ada ta'aruf. Begitu pula pada saat kita berbicara tentang tafahum, di situ ada tasabum. Ketika kita berbicara tasabum, di situ juga ada tafahum. Gitu, ya Pak. Cukup Ustaz ya, karena tidak ada lagi pertanyaan dan juga kita terbatas dengan waktu. Baik Ustaz, terima kasih atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan bagian daripada tambahan ilmu kita, walaupun ini mungkin pernah kita dengar sebelumnya, tapi kita anggaplah ini sebagai penyegaran bagaimana kita bersikap terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, dan juga terhadap keluarga besar. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.